Hai, 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 hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di AG Channel. Untuk video kali ini masih tetap sama, yaitu untuk menyelesaikan tugas penilaian ujian tengah semester dari mata kuliah agribisnis, pangan dan non pangan. Mungkin sedikit berbeda dari video-video sebelumnya, yaitu kita kali ini akan membahas tentang pertanian. Kita ketahui sektor pertanian, perhutanan dan perikanan memiliki kontribusi cukup besar dalam perekonomian di Indonesia. Dan salah satu subsektor yang berpotensi adalah subsektor perkebunan. Subsektor ini menjadi urutan pertama, yaitu sebagai penyedia bahan baku sektor industri, penyerap tenaga kerja, dan penghasil devisa untuk negara. Komoditas yang akan saya bahas kali ini yaitu komoditas tebu atau gula. Ada 4 pokok bahasan dalam materi ini, yaitu yang pertama ada kondisi existing komoditas gula, yang kedua ada peluang dan ancaman komoditas gula dengan adanya wabah COVID-19, yang ketiga adalah kebijakan pemerintah terhadap komoditas tebu dengan adanya wabah COVID-19 ini, dan yang keempat adalah pendapat saya tentang strategi yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam dengan adanya wabah COVID-19 ini. Oke, 4 bahasan itu yang akan kita bahas pada video kali ini. Mau tahu pembahasannya lebih lanjut, tetap stay di AG Channel. Pokok bahasan yang pertama adalah kondisi existing dari komoditas tebu. Pokok bahasan ini terdapat 3 sub bahasan, yaitu yang pertama adalah luas areal komoditas tebu 3 tahun terakhir. Kemudian ada kondisi atau dampak dari kondisi luas areal perkebunan komoditas tebu saat ini. Yang ketiga adalah kondisi existing komoditas tebu dengan adanya wabah COVID-19. Yang pertama adalah luas areal. Luas areal komoditas tebu dalam pengusahaannya dibagi menjadi 2, yaitu perkebunan besar dan perkebunan rakyat. Perkebunan besar juga dibagi menjadi 2, yaitu perkebunan besar negara dan perkebunan besar swasta. Yang pertama ada perkebunan besar negara. Luas areal pada tahun 2016 sebesar 76,98 ribu hektar. 2017 ada 68,88 hektar, 88.000 hektar, yang dimana terjadi penurunan luas areal perkebunan komoditas tebu pada tahun 2017. Untuk 2018 sebesar 68,93, dan pada 2018 ini dibanding 2017 mengalami peningkatan luas areal walaupun tidak signifikan. Untuk perkebunan besar swasta pada tahun 2016 luas arealnya adalah 131,19 ribu hektar. Pada tahun 2017 sebesar 123,75 ribu hektar. Pada tahun
2018 sebesar 110,98 ribu hektar. Yaitu maka pada tahun 2016 dan 17 maupun 18 selalu mengalami penurunan luas area lahan. Ya, untuk perkebunan rakyat pada tahun 2016 luas arealnya adalah 239.000 hektar. Pada tahun 2017 sebesar 227.000 hektar. Dan pada 2018 235.000 hektar, yaitu mengalami penurunan luas area lahan pada tahun 2017, kemudian mengalami peningkatan lagi pada tahun 2018. Ya, hasil dari luas area lahan saya dapatkan dari sumber bps.go.id. Yang kedua adalah dampak dari kondisi luas areal perkebunan tebu saat ini. Pada tahun 2000, pada 3 tahun terakhir, luas areal lahan perkebunan di Indonesia menurun hingga mencapai 70.000 hektar. Hal itu diungkapkan oleh Arum Sabil sebagai Ketua Umum Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia, dikutip dari tempo.co.id. Penurunan luas area lahan salah satunya disebabkan oleh pengalihan fungsi lahan dari komoditas tebu ke komoditas lainnya. Hal itu disebabkan karena usia tanam tebu sampai panen yang cukup lama, yaitu 11-12 bulan. Dengan hal itu membuat pemilik lahan ingin memanfaatkan lahan dengan usia tanam hingga panen yang singkat dan dapat mengoptimalkan pendapatan. Dengan penurunan area lahan perkebunan komoditas tebu 3 tahun terakhir menyebabkan kelangkaan ketersediaan gula di Indonesia. Ditambah dengan kemunduran musim giling pada tahun 2020 ini pada bulan Juni sampai Juli. Dengan kondisi seperti ini, pemerintah mengambil kebijakan yaitu melakukan impor gula pada bulan Maret hingga Juli nanti untuk menjaga ketersediaan pasokan gula di Indonesia sendiri. Ya, untuk sub bahasan yang ketiga adalah kondisi existing komoditas tebu dengan adanya wabah COVID-19 ini. Sebelumnya pemerintah sempat melakukan kebijakan yaitu untuk mengekspor gula untuk menyetop ketersediaan bahan baku gula, yaitu sebesar 766.000 ton dan 216.000 ton diantaranya itu diperkirakan masuk ke Indonesia pada pertengahan Maret ini. Tapi dengan adanya wabah COVID-19 menyebabkan impor gula di pertengahan Maret yang diperkirakan datang di pertengahan Maret mundur sampai akhir bulan Maret ini. Disebabkan karena adanya kendala tanggap darurat COVID-19 yang terjadi di seluruh dunia dan
Untuk kendala yang lebih penting adalah kendala untuk pengangkutan gula impor itu sendiri. Pokok bahasan yang kedua yaitu peluang dan ancaman dari komoditas tebu dengan adanya wabah COVID-19 ini. Yang pertama ada ancaman komoditas tebu dengan adanya COVID-19 ini, yaitu dengan mundurnya musim giling pada bulan Juni dan Juli, dan dengan adanya wabah COVID-19 ini menambah hambatan oleh negara, yaitu kelangkaan ketersediaan gula di Indonesia yang menyebabkan harga gula melonjak tinggi, yaitu dirilis pada bulan April ini sudah mencapai 8.500 per kilogram. Sedangkan harga tingkat acuan konsumen sebesar 2.500 per kilogram. Cukup berdampak untuk ketersediaan gula dengan adanya cukup berdampak pada komoditas tebu ini dengan adanya wabah COVID-19 dan kelangkaan gula di Indonesia. Ancaman yang kedua adalah terhambatnya kegiatan impor yang sudah direncanakan oleh pemerintah untuk memasok gula untuk persediaan gula di Indonesia ini hingga bulan Juni sampai Juli mendatang. Yang kedua adalah peluang dengan adanya wabah COVID-19 ini, yaitu hanya satu peluang yang menurut referensi yang saya baca, saya hanya mendapatkan satu peluang, yaitu ada rencana pemetaan distribusi gula ke setiap daerah untuk mengatasi agar tidak terjadinya lonjakan harga yang semakin tinggi di komoditas gula atau tebu ini. Yang ketiga adalah pokok bahasan yang ketiga adalah kebijakan pemerintah. Di sini kebijakan pemerintah yang saya dapatkan adalah melakukan kegiatan impor atau tetap melakukan kegiatan impor untuk memasok kebutuhan gula di Indonesia saat ini hingga Juli mendatang. Pendapat saya tentang strategi yang harus tetap dilakukan oleh pemerintah dengan adanya wabah COVID-19 ini, yaitu tetap melanjutkan kegiatan ekspor atau mencari alat transportasi untuk mengangkut impor gula dari produsen gula itu sendiri, agar dengan adanya impor ini mungkin bisa menjaga kestabilan harga di tingkat konsumen, yaitu 12.500 per kilogram. Dan setelah musim giling tiba, Indonesia bisa melakukan ekspor gula ke daerah-daerah yang sedang tidak mengalami musim giling atau tidak melakukan musim giling, dengan ketersediaan
pemasukan gula untuk di negara itu sendiri yang kurang. Dengan hal itu dapat menyeimbangkan kondisi ekspor dan impor komoditas gula itu sendiri di negara Indonesia ini. Sekian pembahasan dari video ini. Semoga dapat bermanfaat atau dapat menjadi informasi yang penting untuk kalian semua, ya, mengetahui kondisi wabah COVID-19 yang semakin meluas. Tetap stay safe dan hashtag di rumah saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.